Gimana kabarnya? Di depan saya sekarang udah ada motor baru dari Kawasaki Ninja ZX 25R. Jadi Kawasaki itu selalu menjadi pionir di kelas motorsport 250 cc ya. Dulu dia tahun 2008 ngeluarin yang namanya Ninja 250 2 silinder. Nah, di tahun 2020 ini dia ngeluarin Ninja dengan konfigurasi mesin 4 silinder. Oh iya, udah ada yang tahu belum artinya dari ZX 25R ini? Jadi Z itu artinya motor ini punya kapasitas mesin 4 silinder, kemudian X itu berarti menunjukkan kalau ini motor sport murni, bukan motor sport touring, bukan motor sport adventure ya. Dan 25 di sini menunjukkan kapasitas mesinnya yang 250 cc. Langsung aja kita cobain buat ke kantor. Nah, sebelum kita bawa reading ke kantor, gue mau ngasih tahu dulu nih, fitur apa aja sih yang ada di Ninja ZX 25R ini. Yuk, sini lihat. Jadi Kawasaki Ninja ZX 25R ini udah punya fitur seperti Moge. Contohnya nih di sebelah kanan dia ada tombol engine cut off dengan tombol on yang langsung jadi satu. Jadi nyalainnya seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kirinya juga sudah ada fitur lampu hazard, ada tombol klakson di sini, dan ada tombol lampu jauh, lampu dekat, kemudian ada tombol dim juga di sini, dan dia sudah ada tombol select di sini. Nah, select ini fungsinya untuk mengatur fitur yang ada di panel speedometer, seperti contohnya ada quick shifter, kemudian ada power mode atau mode berkendara. Kemudian dia juga ada yang namanya KTRC atau Kawasaki Traction Control. Dan juga dia bisa melihat suhu mesin, kemudian range berkendara, indikator bahan bakar, dan konsumsi bahan bakar rata-rata. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada tombol yang menunjukkan putaran RPM. Di sini juga sudah ada penunjuk indikator posisi gigi dan jam. Jadi dia menggunakan kombinasi analog dan digital. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita cobain gimana rasanya reading pakai Ninja ZX 25R ini ke kantor saya. Kantor saya itu di daerah Jakarta Selatan dengan jarak kurang lebih 15 km. Yuk. Oke Detikers, sekarang saya sudah berada di atas Ninja ZX 25R. Kesan pertama saya saat berada di motor ini, posisi berkendaranya sangat sporty ya. Jadi ZX 25R sudah menggunakan model stang di bawah yoke, sehingga posisinya agak membuat pengendara menunduk. Saya punya postur tinggi 165 cm dan cukup membuat badan saya menunduk ke depan dan beban bertumpu di kedua tangan. Kemudian untuk kaki masih bisa menapak dengan sempurna di permukaan aspal ya, karena dia punya tinggi jok 785 mm yang cukup ramah untuk ukuran rata-rata orang Indonesia. Selain posisi berkendara yang sporty, kita juga harus hati-hati dengan lebar dari Ninja ZX 25R ini, karena dengan kaca spion yang lebar seperti ini sangat gampang untuk tersenggol dengan kendaraan lain. Jadi kita harus benar-benar punya feeling supaya spion ini tidak bersenggolan dengan kendaraan lain. Nah Detikers, sekarang saya mau bicara tentang suspensi dari Kawasaki Ninja ZX 25R ini. Jadi
motor ini dibekali suspensi upside down di depan berukuran 37 mm dan shock breaker belakang yang terinspirasi dari punyaannya Ninja ZX10R. Suspensi ini cukup keras ya, cukup kaku untuk berkendara di jalanan rusak. Tapi jika digunakan di jalan halus, jalan aspal yang halus, suspensi ini sangat nyaman, sangat stabil digunakan, membuat motor tidak limbung dan cukup stabil, dan dia juga enak untuk diajak bermanuver. Oke DTKer, sekarang saya akan mengulas mengenai tenaga dari Ninja ZX25R ini. Dengan tenaga mencapai 45,9 dk, motor ini sudah cukup banget buat berkendara harian, bahkan cenderung overpower. Apalagi motor ini punya putaran RPM yang cukup tinggi. Jadi selama saya mencoba motor ini untuk berkendara, hanya memerlukan gigi 1 sampai gigi 4 saja. Dengan putaran RPM yang tidak terlalu tinggi. Paling bermain hanya di kisaran 6.000 hingga 8.000 RPM. Hanya mesinnya aja yang bikin pengendaranya asik banget untuk berkendara. Motor ini juga punya sejumlah fitur yang sangat memudahkan pengendaranya ya. Seperti contohnya ada fitur quick shifter. Nah, dengan adanya fitur quick shifter ini, proses menaik turunkan gigi sangat mudah seperti halnya motor bebek. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tuas kopling. Oke, tuas kopling hanya digunakan untuk pada saat memasukkan ke gigi 1 dan saat ingin menetralkan gigi. Selain quick shifter, motor ini juga sudah memiliki teknologi assist and slipper clutch. Apa sih teknologi itu? Jadi teknologi itu membuat tuas kopling ini terasa enteng, tidak berat sama sekali, bahkan cenderung effortless. Selain itu, fitur assist and slipper clutch juga berfungsi mencegah roda belakang mengunci saat dilakukan proses shift down secara cepat. Oh iya, buat informasi lagi, Kawasaki Ninja ZX25R dibekali dengan 2 pilihan mode berkendara. Di sini dia punya pilihan full dan low. Dengan pilihan mode berkendara full, maka dia tenaganya full 100%. Sementara jika dia beroperasi dengan low mode, itu dia tenaganya hanya sekitar 65%. Tenaga 65% ini cocok digunakan saat kondisi jalanan basah atau ketika kondisi hujan. Jadi biar nggak terlalu liar tenaganya. Oh iya, ngomongin soal konsumsi bahan bakar, Ninja ZX25R dengan bahan bakar RON 92, dia bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sekitar 5 liter per 100 km. Artinya setiap jarak 20 km, motor ini akan menghabiskan bahan bakar sekitar 1 liter. Bagaimana? Cukup efisien untuk ukuran motor sport 250 cc 4 mil kan? Akhirnya sampai juga setelah macet-macetan dengan Ninja ZX25R. Jadi gimana kesimpulan saya terhadap motor ini setelah digunakan untuk harian? Dengan harga 112,9 juta untuk varian ABS SE, motor ini memang nggak hanya punya mesin 4 silinder ya. Cuman motor ini juga menawarkan berbagai teknologi yang canggih seperti quick shifter, kemudian ada traction control dan assist and slipper clutch yang sangat berguna untuk sehari-hari. Tapi jika Anda ingin menggunakan motor ini untuk harian, Anda harus kompromi dengan berbagai hal. Seperti pertama, suhu mesin yang cepat panas, kemudian posisi berkendara yang bikin pegel penggunanya, soalnya agak nunduk ya, dan konsumsi bahan bakar yang tidak efisien. Sekian review kami mengenai Kawasaki Ninja ZX25R. Jangan lupa saksikan terus video terbaru otomotif di kanal 20 Detik dan baca artikelnya di detik.com. Sampai jumpa!